Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Hatim ibnu Ilwan qaddasa sirrah man idda'a salasan bi ghairi salasin fahuwa kazzabun man idda'a hubballahi ta'ala min ghairi wara'in an maharimihi fahuwa kazzabun wa man idda'a mahabbatan nabiyyi min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kazzabun wa man idda'a hubbal jannati min ghairi infaqi malihi fahuwa kazzabun. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Badr, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah serta diiringi dengan kudrat iradata yang terbaik buat kita, sehingganya kita ditakdirkan bisa ada di ini tempat pada saat ini, di tempat ini, dan dalam situasi kondisi yaitu dalam keadaan mengaji. Ya, mudah-mudahan takdir baik ini menjadikan wasilah untuk dimudahkannya kita pada sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dan perjalanannya itu menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam suri tauladan insan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan siang hari ini kami melanjutkan kembali materi pelajaran kita, yaitu kitab Syu'abul Iman, masih menjelaskan tentang cabang iman nomor ke-10, yaitu wahbub ilahak, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu kita sama-sama sudah paham dan tahu tentang apa sih cirinya orang cinta kepada Allah. Sekedar kita mengevaluasi bahwa ciri orang cinta Allah adalah hubbul Quran. Orang yang cinta pada Allah maka dia akan merealisasikan kecintaannya itu dengan mulai mencintai Al-Quran. Orang yang cinta Al-Quran berarti akan sering-sering membacanya, menyimaknya, dan selalu mendekati Al-Quran, ada di sampingnya setiap saat dan di mana saja ia berada. Kemudian bagaimana cirinya orang cinta Allah dan cinta Al-Quran? Maka dia hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun buktinya orang sudah mulai cinta Allah dan Al-Quran, maka dia mulai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia mengenal siapa Nabi Muhammad, dengan dia selalu membasahi menyebut nama-nama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tahapan selanjutnya ketika dia sudah mencintai Nabi, apa bukti orang itu cinta kepada Nabi? Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati. Maka dia akan mengupayakan bukti cintanya kepada Nabi dengan dia mencintai sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi hal apa
dalam semua situasi dan kondisi, baik ucapan, tingkah laku ataupun ketetapan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka orang yang ngaku cinta Nabi dia akan mulai ikutin sunnah Nabi. Mana yang harus dia ikuti? Jangan cari yang susah, Pak. Jangan cari yang ribet. Kadang orang nyari ribet, milih-milih pengen cari sunnah yang afdol, tapi susah. Akhirnya cuma ribut doang. Yang ini dibilang sunnah, yang itu dibilang bid'ah. Padahal nggak ada yang dikerjain. Betul-betul. Sibuk nyari dalil tentang sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi yang nggak pakai dalil sedikit apa banyak? Banyak. Saya mau tanya, Pak, Nabi makan pakai tangan kanan perlu nyari dalil yang banyak apa cukup? Cukup efektif dengan pernyataan Nabi makan pakai tangan kanan, nggak perlu cari dalil ribet-ribet. Apa sahih apa enggak? Cuman satu, ada hadis yang mengatakan, kata Rasulullah mengatakan manusia itu, orang mukmin itu makan dengan tangan kanan, setan tangan kiri. Begitu baik. Tinggal tanya diri kita makannya ngikutin Nabi apa ngikutin setan? Gampang kan? Jadi nyari sunnah Nabi jangan ribet-ribet, cari yang setiap hari kita lakukan, samain, akurkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi setiap saat. Yang dohir dulu, yang gampang. Nabi minum dengan tiga tegukan, bukan satu botol sekali teguk. Betul? Seteguk napas, seteguk napas, seteguk napas. Kalau kita satu botol, apalagi habis main futsal. Dari situ aja kita harus bisa menyesuaikan sunnah Nabi. Udah kita kerjain belum? Betul. Orang sibuk nyari cara tidur yang nyaman, sampai konsultasi ke dokter. Dokter, gimana dok, saya insomnia, nggak bisa tidur. Emang bapak kalau tidur gimana? Aduh, saya udah nyari ke puncak, ke pila, nggak bisa tidur juga. Ngapain? Padahal Nabi cuma nyontohin tidur yang baik itu adalah miring ke kanan. Kalau bisa ngadap kiblat. Kenapa kalau bisa ngadap kiblat? Kesian yang kontraknya SSS. Super sempit sekali. Boro-boro mau ngadap kiblat. Minimal miring kanan masih bisa dilaksanakan. Kita kadang-kadang kita mah tidurnya udahnya jauh daripada sunnah Nabi Muhammad. Betul? Jauh-jauh mesen pila ke puncak. Sampai di puncak tidurnya nggak ngikutin sunnah Nabi. Ngapain? Tidur telentang. Betul? Padahal tidur telentang itu, Pak, awas. Hati-hati Bu yang suka tidur telentang. Saya khawatir besoknya masuk IGD. Kok bisa masuk IGD? Kalau tidur telentang bisa masuk IGD. Jangankan telentang, Pak. Telen obeng, telen paku, telen martir, mati orang. Telentang. Serius banget sih. Jadi ngikutin sunnah Nabi itu nggak perlu yang susah. Kalau ngaku cinta Nabi, mulai dari yang gampang, yang zohir, yang terlihat, dan setiap hari aktivitinya apa? Yaumiyah, setiap hari. Makan cara Nabi, minum cara Nabi, betul? Masuk kamar mandi cara Nabi. Dan itu contohnya banyak. Dari mulai sejak kita dari TK, TPA, itu udah diajarin semua. Kecuali bapak-bapak bukan lulusan TPA. Saya mau lulusan TPA. Jadi ngaji cara duduk, cara makan, cara kencing, semua diajarin dari mulai TPA. Nah di situ kita bisa ulas kembali. Apakah amaliyah kita, kalau kita ngaku cinta Nabi, udah sama sinkron belum dengan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi? Tar dulu dah urusan ibadahnya, duha Nabi, tahajud Nabi, baca Quran Nabi, zikir Nabi, kagak nyampe kita. Betul? Bukan kelasnya kita. Maka ada kaul mengatakan kalau kita mau bertaat, bertakwa, istata'tum, yang kamu mampu. Kita mampunya apa? Oh, saya mampunya baru bisa makan pakai tangan kanan. Pertahankan itu. Saya mampunya baru bisa tidur miring ke kanan. Terusin. Saya mampunya baru bisa kalau mau masuk WC, masuknya pakai kaki kiri. Dan di dalam WC saya nggak berisik, bukan nyanyi, apalagi ngerokok. Ya Pak ya? Itu bukan sunnah Nabi. Tuh. Jadi ciri orang cinta Nabi, dia mengikuti sunnah Nabi. Wa alamatu hibbihima, dan orang yang cinta kepada Nabi, sunnah Nabi diikutin, apa? Bu'dud dunya,
hubul akhirah, dia akan mencintai akhirat. Maka semua aktivitasnya orientasinya untuk akhirat. Dan cirinya orang cinta akhirat, bu'dud dunia, dia mulai mengurangi kecintaannya kepada dunia. Jadi kalau ada dunia dia rasa lebih cinta, maka cintanya ia kembalikan untuk akhirat. Nggak bisa kayak begini. Saya setiap hari kalau makan siang di restoran apalagi di kantin bisa sekali habis 500.000, nggak kerasa. Mulai detik ini kayaknya nggak juga saya harus makan 500.000, 50.000 juga udah kenyang. Betul. 4,5-nya saya bisa kasih buat yatim, 4,5-nya saya bisa kasih buat masuk infak masjid. Kotak masjid ada 3 di depan. Belum lagi yang berjejer tiap bolak-balik, itu bisa manfaat tujuannya lil akhirah. Kalau kita makan 500.000, habis sekali makan, jadinya apa? Kemarin sudah dijelaskan, manusia itu terbagi 3 bagian. Sulusun lidud, sepertiganya untuk cacing. Sepertiga lagi jadi apa? Balik ke tanah. Sepertiga lagi apa? Balik ke kita. Mana? Amal kita. Jadi mulai apa? Dekat kepada akhirat. Dan orang yang dekat pada akhirat dia benci dunia, maka dia tidak akan mengambil dunia kecuali hanya seperlunya saja. Maka berkata waqala Hatim ibnu Ilwan qaddasa sirrah. Berkata Syekh Hatim ibnu Ilwan, manidda'a salasan bighairi salasin fahuwa kadzab. Maka barang siapa orang yang ngaku 3 perkara tapi mengingkari 3 perkara, fahuwa kadzab, maka orang itu dinyatakan sebagai pendusta. Ngaku 3 tapi 3 lagi diingkari. Bahasanya gitu. Ada 3 perkara yang diakui oleh dirinya, tapi ada 3 perkara yang diingkari oleh dirinya. Fahuwa kadzab, maka itu ciri orang pendusta. Mana yang pertama? Manidda'a hubballah, barang siapa orang yang ngaku cinta kepada Allah. Kaget ya. Barang siapa orang yang ngaku cinta kepada Allah, ditanya sama orang, bang cinta nggak sama Allah? Cinta, buktinya? Oh saya rajin sholat, saya rajin zikir. Ngaku cinta Allah, tapi ada yang dia ingkari apa? Bigoiri waroin an maharimih, tanpa dia menjaga atau berhati-hati dalam melaksanakan atau menjalankan atau melakukan segala pengharaman yang diharamkan oleh Allah. Dia nggak afik, nggak waro, sifat waronya nggak ditimbulkan. Maka orang yang ngaku cinta pada Allah, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, rajin zikirnya, tapi maksiat tidak pernah ditinggalkan, bahkan sengaja seolah-olah sebagai penyempurna daripada kesenangan dirinya, fahuwa kadzab, maka orang itu dinyatakan sebagai pendusta. Jadi bahasanya apa? Ini yang model begini namanya STMJ. Sholat mah terus, maksiat jalan. Maka disebutnya apa? Bohong. Ngaku cinta Allah tapi maksiat masih doyan. Harusnya gimana? Kalaupun kita masih ada maksiat, minimal kita punya motivasi bukan betah, tapi berupaya untuk meninggalkan maksiat. Karena bisa jadi upaya kita meninggalkan maksiat agak sulit dirasakan. Kenapa? Karena circle-nya, lingkungannya semua ngajakin maksiat. Kalau kita nggak ikut-ikutan, kita dilibas. Berarti kita nggak bisa kemana-mana. Minimal hatinya dulu, Pak. Ngapain? Ingkar kepada maksiat. Meskipun kita masih ada di lingkungan maksiat. Maka berkata Al-Maghfurah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, dulu waktu di Majlis Rasulullah saya pernah mendengar pada orang-orang yang sulit meninggalkan maksiat, tapi dia pengen taat, tapi maksiat susah ditinggalin. Apa kata Habib Munzir? Mengatakan, teruslah berbuat taat sekalipun susah ninggalin maksiat. Kemudian susah juga, jangan pernah berhenti kita taat, jangan pernah berhenti kita tobat. Ntar juga maksiat lama-lama bosen, sampai kita bosen tinggalin maksiat. Jadi jangan kalah, ntar juga maksiat jadi
bosan. Meskipun susah ninggalin maksiat. Itu ciri. Yang pertama, orang yang ngaku cinta Allah tapi tidak meninggalkan maksiat atau berupaya meninggal maksiat, berarti fahuwa kadzab, orang itu disebut pendusta. Jadi jangan sampai kita disebut sebagai pendusta. Yuk dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Yang kedua, manidda'a hubban nabi wa manidda'a mahabbatan nabi min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kadzabun. Barang siapa orang yang ngaku-ngaku cinta kepada nabi. Nah, sekarang versi kedua. Ada orang ngaku cinta mama nabi. Apa cirinya? Saya cinta nabi, saya rajin baca sholawat, sehari bisa 5.000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Cinta gak tuh? Ciri cinta. Tapi belum tentu itu baru alamatul hub. Cirinya orang cinta kasratu zikru, banyak-banyak nyebut namanya. Itu ciri. Tapi cinta yang sejati nggak tahu dia cinta apa dusta. Apa sebabnya? Sebab ada ketentuannya, orang yang ngaku cinta nabi tapi min ghairi mahabbatil faqri, tapi dalam kenyataan kehidupannya dia tidak pernah mencintai orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang lapar, dia nggak peduli. Tetangganya lapar, dia kenyang, dia nggak peduli. Kadang dia tidur enak nyenyak, tetangganya lagi perutnya perih, belum ketemu makan, dan kita nggak pernah mau cari tahu, tapi ngaku cinta sama nabi. Maka yang seperti ini dikatakan bahwa kadzabun, maka dia adalah pendusta. Oleh karenanya Allah berstatement dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kalian siapakah orang-orang yang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Dialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak pernah tahu urusan makannya orang-orang miskin. Fahuwa kadzab. Ngaku cinta nabi tapi nggak peduli sama orang fakir. Sedangkan Rasulullah orang yang paling peduli dengan orang fakir. Ada harta ketinggalan di rumahnya, cuman beberapa dirham, sholatnya dikejar secepat mungkin disingkat. Gara-gara apa? Takut ada orang yang belum makan, buru-buru diinfakkan kepada orang yang membutuhkan. Itu nabi. Kalau kita ngaku cinta nabi, yuk perhatikan orang-orang fakir dan miskin. 2, 3. Wa maniddahu bal jannah, dan barang siapa yang mengaku dia cinta kepada surga, pengen masuk surga. Ngakunya nih, Pak mau masuk surga, mau. Pak cinta masuk surga, cinta. Tapi min ghairi infaqi malihi bahwa kadzabun, tanpa dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, bahwa kadzabun, maka itu orang yang ngaku cinta surga berarti dusta. Pengen masuk surga tapi males apa? Sedekah. Padahal di surga itu ada satu pohon yang menjulang tinggi, namanya pohon sakhwah. Pohon sakhwah itu adalah pohon kedermawanan yang akarnya menjulang sampai ke rantingnya kemana? Sampai ke dunia. Itu banyak ranting-ranting pohon sakhwah. Kalau ada orang yang megang itu ranting pohon sakhwah, kemudian dia lakukan apa? Dermawannya, dia infakkan hartanya jalan Allah, dan dia jadi konsisten untuk selalu bersedekah. Ada bahasa orang apa tuh? Sedekah subuh, sedekah, macam-macam sedekah. Maka selama dia berpegang teguh dengan ranting pohon sakhwah tersebut, maka awal akhir dia akan bersambungan nanti di surganya Allah di bawah naungan pohon kedermawanan. Jadi orang yang ngaku cinta masuk surga, cek dirinya, rajin sedekah apa malas sedekah? Insya Allah. Jadi itu perkataan daripada Syekh Hatim bin Ilwan, bahwasanya orang yang ngaku cinta 3 perkara tapi dia mengingkari 3 perkara, maka dia disebut
berdusta. Mana orangnya? Orang yang cinta, ngaku cinta pada Allah, tapi dia tidak menjauhi pengharaman Allah, berarti dia masih dusta. Orang yang ngaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak cinta kepada orang fakir, berarti dia dusta. Dan orang yang ngaku cinta mau masuk surga, pengen masuk surga, tapi tidak pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah, berarti dia pendusta. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita ditanya tentang kecintaan kita kepada Allah sudah sejauh mana? Apa yang harus kita jawab? Apakah kita harus jawab jujur? Apakah kita cinta Allah? Cinta. Atau kita enggak jawab? Jawabnya tidak. Apakah kita cinta Allah? Tidak. Atau ditanya apakah cinta Allah? Kita diam saja. Mana sikap terbaik kita yang harus kita lakukan? Yang terbaik di sini dijelaskan falizalikal fudail iza qila laka atuhibbullah ta'ala. Apakah kalian cinta pada Allah? Maka jawabannya paskut, diam. Sikap orang yang cinta pada Allah ketika ditanya tentang kecintaan dia pada Allah, jawabannya cuma satu, diam. Apa sebab kita harus diam padahal kenyataannya kita lagi mau cinta sama Allah, ditanya sama Allah sama orang, cinta nggak sama Allah? Maka ulama mengatakan paskut, diam. Apa alasannya? Fa innaka in qulta la kafarta. Maka sesungguhnya jikalau engkau mengatakan saya tidak cinta pada Allah, hukumnya fa kafarta, kalian jadi kufur. Karena orang nggak cinta Allah berarti kufur. Wa in qulta na'am falaisa wasfuka wasfal muhibbin. Tapi jika engkau menjawab pertanyaan orang yang mengatakan apakah kau cinta pada Allah dengan jawaban iya, maka falaisa wasfuka, itu bukan sifat engkau seperti sifatnya orang-orang yang mencintai Allah. Jadi gimana? Diam aja. Karena cinta itu bukan untuk diucapkan, cinta itu untuk dibuktikan. Dan bukti itu bukan untuk diperlihatkan, tapi kita jalankan biar hanya Allah yang melihat kecintaan kita, meskipun orang lain ngelihat kita adalah kehinaan kita. Itu lebih baik. Apa sebabnya? Sebab kalau kita perlihatkan kecintaan kita, ataupun sebaliknya kejelekan kita perlihatkan, dua hal yang akan kita dapatkan. Orang yang sering cerita-cerita kebaikannya, khawatir dia akan terjerat dengan situasi yang namanya riya. Orang yang gampang cerita-cerita tentang aib dirinya, kejelekan masa mudanya, oh saya mah orang yang sering mabuk dulu, ya elah bohong, nunjuk orang mah gampang disebutin. Maaf, itu adalah jadinya aib, menghinakan diri sendiri. Padahal Allah punya sifat sattarul uyub, maha menutupi aib-aib hambanya. Ketika Allah sudah tutup aib kita, mestinya kita lebih menutupi aib kita. Tapi ketika kita punya kebaikan pun sama, jangan dibuka-buka. Kenapa? Biar Allah yang ngitung seberapa besar baiknya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan tentang cabang iman nomor ke-10, yaitu hubbulillah, mencintai Allah. Dan bagaimana cirinya orang-orang cinta Allah kita sudah tahu. Lalu bagaimana caranya mencintai Allah? Jangan sampai kita cinta Allah tapi disebut pendusta. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama, Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan ilmu tersebut kita dapat mengetahui dan mengamalkannya, sehingga dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bahtera keimanan kita semakin hari semakin meningkat dan kapasitasnya semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعلمين توسلنا بتعلمين أن ترزقنا وسيئا وأن ترزقنا الآمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.